pulang dari tempat itu, manusia saya muncul, bagaimana cara bikin perusahaan, terus modalnya dari mana, sales. Ini kan saya sales, bukan saya yang, lalu background saya itu bukan orang yang keluarga yang berada, bukan keluarga yang, nggak ada keluarga pengusaha juga di dalam silsilah. Jadi jiwa saya. entrepreneurship-nya belum ada ya. Oh. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan Mariana. Yes, hari ini kita mau ngomongin apa Mariana? Hari ini kita mau bicara tentang seseorang nih yang tadinya nggak punya kerjaan, terus tiba-tiba malah sekarang punya bisnis yang banyak banget ordernya sampai susah ditolak. Kalau misalnya disimpulkan, daripada susah cari kerja, mending Bisnis pusing aja. pusing banyak kerjaan gitu ya. Oke. Ya, dan hari ini kita akan bicara dengan Pak Ali Subur. Ya. Ya, silakan Pak, bisa memperkenalkan diri. Halo, shalom, saya Ali. Ya, senang bisa ada di sini. Thank you, Ko Fandi, Ci Mariana, undangannya. Nah, Pak Ali bekerja di bidang apa dan pelayanan sebagai apa? Gitu. Saya bekerja di bidang flooring, industrinya flooring. Lalu hari ini saya dipercaya sebagai coach di GMS Alam Sutra. Wow. Ya. Nah, ini dulu ceritanya gimana kok bisa masuk di bisnis flooring gitu. Tadinya kan sempet nih katanya kan waktu itu mendekati COVID ya, belum kehilangan pekerjaan atau gimana tuh waktu itu? Jadi pas di Desember 2019 itu saya tuh kira-kira dapat impresi bahwasannya kamu harus siap-siap ya tahun depan itu kamu akan pindah ke satu tempat yang baru. Oh, jadi sebenarnya udah kerja ya? Sebenarnya sudah kerja. Oke. Ya waktu itu bingung juga kan. Ya cuman kan ya nurutin aja, hubunginlah, coba sok dekat itu. Jadi saya kontaklah satu orang yang ternyata dia meresponnya dengan baik. Ya, terus kemudian kita ketemulah setelah janjian, ketemu, ngobrol. Tadinya harusnya diagendakan 1 jam, terus molor jadi 2-3 jam. Lalu saya waktu pas ketemu itu kok kayak di interview coy. Jadi kayak di interview, terus saya tanyalah pas di akhir cerita tuh dia bilang, oke, kamu apa yang kamu mau bantu? Bagaimana bantu saya? Lalu saya bilang, loh saya cuman punya 2 cara untuk bantu, yaitu pertama saya jadi karyawannya Bapak, atau saya jadi distributornya Bapak. Lalu singkat cerita dia, oke, kita ketemu lagi ya, 2 minggu lagi, you bikinlah business plan. Wah, business plan itu apa? Coba apa? Karena backgroundnya bukan dari ekonomi atau dari manajemen ya? Saya kebetulan sempat kuliah di komputer, cuman gak pernah ngerti tuh apa itu business plan. Gitu. Lalu terus selama hidup saya jadinya sales kan, gak berhubungan juga dengan business plan. Jadi akhirnya berdasarkan Google dan tanya-tanya sama teman, jadilah business plan itu. Nah, ketemulah pas hari yang sudah ditentukan, saya jelas presentasi, lalu setelah presentasi itu dia bilang, oke, you jadi distributor kita. Waktu itu kan shock loh, wah ini benar tuh nih, perusahaannya belum ada dan sebagainya. Wah, gimana caranya? Ya udah, you bikinlah perusahaannya. Pulang dari tempat itu, manusia saya muncul, bagaimana cara bikin perusahaan, terus modalnya dari mana, sales. Ini kan saya sales, bukan saya yang, lalu background saya itu bukan orang yang keluarga yang berada, bukan keluarga yang, nggak ada keluarga pengusaha juga di dalam silsilah. Jadi jiwa entrepreneurship-nya belum ada ya? Cuma ya akhirnya belajar dari situ, terus kemudian saya ketemulah sama satu orang. Saya pikir ini orang yang dikirim Tuhan, baik dan sebagainya. Lalu kita bilang sama dia, kok bisa gak bantu store dana, investana, nanti kita counter sama saham. Jadi investor ini ya dianya ya? Investor kok, betul. Nah, terus kemudian berjalanlah waktu. Nah, waktu itu kan di Januari 2020. Lalu cuman ternyata dia punya pajaknya bermasalah, ini orang ini. Jadi kami nggak bisa isu faktur pajak. Kami nggak bisa isu faktur pajak, maka nggak bisa nagih. Nah, dengan tagihan itu dari supplier udah numpuk nih. Dan
sorry nih kalau Ya. boleh mundur dikit dulu gitu ya. Mm-mm. Dulu apakah backgroundnya Koko ini sales juga di bidang yang sama di flooring ini juga? Ya, Cek. Kebetulan saya di bidang yang sama. Terus Oh. kemudian Jadi sebenarnya secara Industri, database customer apa udah nguasain semua ya, industri product sebenarnya knowledge sama, apa. Yes. cuma dulunya masih kerja sama orang, Yes. sekarang Mulai kerja berpikir sendiri. untuk ya buka usaha sendiri. Makanya ketika cari orang tadi dari apa network dari apa dari network yang sama. network yang memang- betul. Jadi memang udah tahu Ya. siapa yang mau dituju gitu Betul, ya. betul. Oke, oke. Nah lanjut. Kebetulan sama. Terus kemudian ini orang ini apa yang jadi ceritanya ini orang ternyata kan akhirnya bermasalah. Nah kami waktu itu saya bilang sama dia, waduh gimana ya, kan bingung kan. Terus sampai titiknya di Juni dia minta resign, mundur dari perusahaan. Uang nggak pernah di store. Oh ternyata uangnya nggak pernah disetor. Iya kok. Jadi sebenarnya cuma numpang nama aja ya. Numpang ya karena nama. ada problem itu tadi ya, dengan perpajakan dia itu ya. masalah perpajakan, akhirnya uangnya nggak pernah di store. Lalu kemudian diminta mundur. Nah, Padahal secara dari Januari sampai Juli itu running terus ya udah gitu, Running. kirim barang, ambil barang, kirim Running. barang. Tapi secara keuangan stuck berarti ya. keuangan stuck Macet, karena kami nggak bisa mogok nagih. gitu. Kami nggak bisa nagih karena nggak bisa isu faktur pajak kan. Ya, tadi kan. Lalu kemudian sampai di Juni akhirnya dia minta resign, mundur dari perusahaan. Waktu itu kita juga bingung kan, kok nih orang mundur ya, kan nanti bagaimana saya ngadepin orang ya dan sebagainya. Nah, muncul ketakutan-ketakutan yang besar sekali. Cuman ya saya berpikir ya sudahlah, ya mungkin ini jalannya Tuhan ya. Nah setelah itu kita minta doa sama Tuhan bagaimana menyelesaikan utang, menyelesaikan masalah. Terus ini perusahaan bagaimana cara ngelitnya, nggak pernah punya pengalaman. Ya terus kemudian Tuhan suruh saya ketemu sama orang itu, orang yang tadi yang suruh saya jadi kami punya utang sama supplier itu. Kita jelaskan apa adanya, lalu kita minta waktu, supaya kasih waktu. Dan itu favornya Tuhan ya. itu favor Padahal sebenarnya Tuhan. dari Januari sampai itu Sampai nggak dibayar ya. Juli nggak dibayar. Wow. Sampai Juli itu kita ketemu meeting Juli itu belum bayar, kami belum bayar dan kami utang lumayan di atas 1 M lah. Lalu kemudian di Agustus itu kita mulai bisa nagih karena setelah perpindahan akte dan sebagainya, akhirnya kita mulai bisa nagih. Ya minta tolong sama customer, tolong bantu ya bayarnya lebih cepat daripada biasanya. Ya mereka kan customer happy ya, karena mereka dari happy. Januari kan nggak bayar. Iya. Utang duluan. Iya, udah dikasih terminnya panjang. Iya. Lalu kemudian akhirnya thanks God mereka baik. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang suka nakal ya. Kan selalu sendiri gitu kan. Ya thanks God customer baik. Tuhan, ya itu berkat Tuhan juga lah, favor Tuhan. Itu terjadi setelah minta ampun ya, karena mungkin bersandar pada kekuatan sendiri gitu ya. Betul, saya minta ampun sama Tuhan karena saya tuh lebih ngandelin satu orang ini dibandingin Tuhannya yang memberikan. Padahal Tuhan udah kasih impresi dulu gitu ya. Betul. Nah ini teman-teman kita harus lihat dulu ya. Impresi kalau tidak di follow up dengan tetap bersandar pada Tuhan gitu ya. Nah itu bisa jadi ntar ujungnya nggak enak gitu. Betul. Ternyata saya minta ampun sama Tuhan tentunya. Lalu kita minta Tuhan kasih petunjuk supaya bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya. Thanks God-nya Tuhan baik. Tuhan selalu baik sih. Terus kemudian di September kami bisa lunasin ke supplier utangnya. Terus sampai hari ini perusahaan bisa jalan dengan baik. Di 21, 22 itu kita mulai coba menunjuk satu distributor di Surabaya. Cuman itu ya sama, saya gandelin orang itu lagi buat masih belum tobat. Ini dombanya cukup bandel nih dombanya. Terus kemudian akhirnya ternyata nggak berjalan dengan baik. Akhirnya selesai di 2023. 2022 itu sama, saya minta tolong Tuhan, saya punya mimpi, boleh gak Tuhan kita buka di Surabaya. Perluasan ya ke Surabaya. Ke Surabaya. Lalu Tuhan bilang, oh oke, boleh. Nanti dikirimkan orang yang buat kami bisa percaya untuk bisa pegang Surabaya. Lalu kemudian saya tempat muncul impresi lagi, kok nanti kamu kantornya di daerah sekitar 8 Darmo, ada ruko, nanti sewanya harganya sekian. Waktu itu saya berpikir, ini exact banget gitu kan, sesuatu yang detail banget ya detail impresinya. banget. Di daerah sini, nanti kamu ketemu ruko harga sekian.
saya juga nggak tahu daerah Surabaya itu seperti apa kan. Cuman saya tahu itu daerah cukup premium. Lalu ya udah berjalan kita jalan ke sana ke Surabaya, kami stay semingguan di Surabaya cari-cari itu yang nilainya harganya sama. Ternyata dapat betul, ada Tuhan kasih, pokoknya ada nilainya sama, percis dan dekat lokasi percis sama. Ya. Lalu berjalan kita kira sewa kontrak 2 tahun waktu itu. Terus thanks God diperpanjang lagi kok, udah diperpanjang. Dan harganya sama juga 2 tahun lagi. Lalu kemudian di proyek pertamanya kita di Surabaya, entah gimana, itu adalah GMS Rooftop. Wow. GMS Rooftop, wow. Tempat di mana saya biasa ibadah di situ, ternyata lantainya disiapin oleh Bro Ali. Nah itu gimana ceritanya? Apakah memang, nah biar teman-teman juga tahu ya, apakah ini ada kenalan ordal gitu atau nah itu. Jadi ini ternyata menangnya benar-benar bukan karena orang dalam, malah nggak kenal sama sekali. Tahu-tahu justru malah bisa saling memberkati gitu ya. Waktu itu saya masih ya jemaat biasa lah, duduk di bangku, kursi, mengangkatkan kursi saya. Itu saya di Alam Sutra. Terus kemudian suatu hari dikontak lah sama satu mandor, ada si bapak satu ini. Itu udah kenal? Udah repeat order atau? Mandor ini udah pakai barang kita di Jakarta. Berarti udah langganan ya, udah repeat sudah order langganan. Ya? Sudah sering pakai. Nah saya juga nggak tahu kan, saya kan tuh nggak pernah tahu. Maksudnya ya tiba-tiba tuh bapak itu telepon, tanya, Pak saya butuh barang ini nih, jumlahnya lumayan banyak di Surabaya. Oh ya udah boleh aja Pak, harganya kasih harga cocok kan. Terus selesai, saya pikir kan udah selesai nih. Iya. Nyata, belum tahu waktu itu untuk GMS Rooftop kan? Gak tahu. Dia juga gak kasih tahu proyeknya. Nah saya tuh gak pernah kepo nanya proyeknya apa. Jadi terus kemudian selesai, dia setelah mau deket-deket order dia tanya. Waktu itu kita bulan masih 2022 kok. Jadi 2023 itu kita mulai supply. 22 terus dia bilang kok Pak bisa gak kasih tempo? Oh bentar dulu nih, you mau bangun buat kemana? Dia kasih tahu lah itu GMS di rooftop tadi. Surabaya Barat. Oh saya bilang, oke. Sudah lah, boleh lah kita tempo. Rumah sendiri kok. Rumah sendiri saya aman. Jadi sudah kita supply. Ya puji Tuhan dari satu proyek di rooftop tadi, Surabaya kami bisa berkembang. Kami dapat lagi kerjaan di Alof yang di PCM. Di dekat PCM itu ada hotel satu, itu kami supply lantainya seluruh kamar. Satu gedung ya, satu building ya. Lalu kemudian ada satu hotel lagi di dekat daerah sana juga kita pakai supply kita juga. Oke, sekarang kita dengarkan berisi firman Tuhan untuk episode kali ini. Saya ambil dari Mazmur 23 yang sangat terkenal. Ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka, ayat 6, akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita bisa lihat bahwa sesuatu hal yang kita idam-idamkan, kita mimpi-mimpikan, kita harapkan adalah ketika kita mengerjakan bisnis dan karir kita, sesuai dengan apa yang dikatakan di Mazmur 23 ini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagaimana kita bisa sampai di level seperti ini? Tentunya kita harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Tidak cukup dengan itu, Sisi pada episode kali ini juga menjelaskan bahwa ketika kebajikan dan kemurahan mengikuti kita tentunya harus dekat sama Tuhan. Dengar-dengar suara Tuhan, impresi Tuhan seperti apa. Taat itu pun terkadang karena kita sebagai manusia kita tidak bisa dengan jelas, dengan gamblang dengar tuntunan Tuhan secara detail. Terkadang itu cuma samar-samar kita ngikutin, terkadang bisa jadi kita kejeblos, kita bandel, kita nakal dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya kita tetap hidup dalam kekudusan, tidak kompromi dan sebagainya, kita hidup dalam hadiratnya Tuhan, maka semuanya itu tuntunan Tuhan akan lebih jelas. Dan saya doakan masing-masing dari kita semua akan terwujud bagi Anda dan saya, masing-masing kita terwujud di ayat ke-6 tadi. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita hidup dalam favornya Tuhan, tetapi juga kita harus benar-benar dengar-dengar dan taat pada suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tergenang
pilah ya. Iya. Daripada pusing cari kerjaan, mending pusing banyak kerjaan. Banyak kerjaan. Cuma yang uniknya nih kalau dari ceritanya Ko Ali, Ko Ali tuh bisa membedakan prompting. Maksudnya dorongan yang datang dari Roh Kudus dan maksudnya waktu pertama kali menemukan harus shifting buka bisnis saja itu kan suatu dorongan dari Roh Kudus. Betul. Tapi ada juga dalam prosesnya ini contoh ketika pilih partner tadi kan yang pertama diajak untuk bikin PT itu, terus yang kedua kan partner baru yang di Surabaya gitu. Sempet juga kan ternyata ada kesalahan gitu ya. juga gitu. Apa sih yang Koko pelajarin dari situasi tersebut? Ya dari situasi tersebut tuh saya pelajar pertama tuh kita nggak boleh ngelihat apa yang tampak di depan. Ya ini emang susah sih. Saya sendiri pun kan juga gagal tadi. Saya cerita bahwasannya saya gagal 2 kali. Jadi kita ini nggak bisa ngeliat yang tampak itu sepertinya baik, oke aja. Itu ternyata di ujungnya itu membuatkan yang tidak baik. Nah, saya belajar minta selalu, karena saya ini tidak audible, ya saya nggak bisa dengar suara Tuhan sampai hari ini. Tapi tadi 2 kali. Ya, Iya. impresi. Ya, kan tidak harus audible ya. Yes. Ya, oke. Lalu kemudian saya biasanya minta tanda lebih banyak sama Tuhan. Tuhan kasih tanda ya, Tuhan kasih Tuntunan gitu Tuhan kasih ya. tuntunan, Tuhan kasih tanda yang misalnya kalau emang ini sama ketika kita masuk ke project juga sama. Tuhan kalau emang proyek ini buat saya, tolong Tuhan mudahkan. Kalau proyek ini bukannya buat saya, tolong Tuhan tutup tuh pintu rapat-rapat supaya saya nggak bisa masuk. Nah dari situ kita akhirnya taat tuh, mulai ngelihat oh nih bisa nih, oh nih tiba-tiba kebuka, tiba-tiba oh kalau kebuka nih berarti kita boleh masuk. Tiba-tiba ketutup, oh berarti kita udah diam, udah mundur aja, teratur. Nah kita mulai berusaha untuk taat ke sana. Nah yang sering kali itu kan taatnya kita ini susah ya. Akhirnya ya butuh pengenalan sih kok. Jadi contoh misalnya kan dengan yang partner pertama itu kan seakan-akan kan pintunya terbuka. Tapi ternyata bukan orang yang tepat gitu. Nah selain soal pintu yang terbuka gitu, apa yang misalnya secara perasaan gitu, apakah Koko merasakan damai sejahtera atau apa yang membuat Koko yakin ini harus diambil, ini enggak gitu? Ya pastinya kalau dari Tuhan, ya pastinya impresi itu akan muncul ke damai sejahtera. Cuma seringkali itu ini suka ketutup sama ambisi kita. Itu yang betul. Sering sekali itu repot. Nah apakah waktu itu dari Bro Ali juga kerasa ada ambisi yang nutupin pada waktu itu? Ya, atau merasa bahwa oh ini dapat dana segini dari investor, ini pasti dari Tuhan. Padahal Tuhan ngomong belum tentu seperti itu. Ya waktu itu saya salahnya begitu kok. Jadi saya merasa ini orang jawaban dari doa saya. Saya waktu itu harus keluar dari kerjaan. Cuma kan berarti kan karena saya background tadi ya seperti saya bilang, saya salesman, gak punya keluarga yang berkecukupan dan sebagainya. Akhirnya ngelihat satu orang yang mau mendanai, oh berarti kan ini kemungkinan ini dari Tuhan gitu. Nah ternyata ya saya salah, ambisi itu yang membuat saya tuh tidak melihat dengan lebih baik. Nah dari situ saya mulai belajar, udahlah kita nggak usah ambisinya segini cukup gak? Cukup gitu. Nggak usah, sampai hari ini tuh kita nggak pernah kayak pasang target harus jualan sekian banyak, harus sekian banyak supaya bisa cari ambisi lagi. Karena saya merasa udah cukup lah gitu, cukup gitu. Cuma hari ini bisa kemari, cukup ya udah cukup. Gitu. Wow. Cukup untuk makanan hari ini. Makanan hari ini dan 20 tahun kemudian. Iya benar. Cukup buat jalan-jalan juga kok, cukup buat nyekolahin anak, cukup beli mobil ya. Cukupnya banyak. Iya cukupnya banyak. Nah terus kalau misalnya tadi kan dari sisi damai sejahtera apa yang Koko rasakan gitu kan. Selain itu apakah ada proses seleksi yang Koko jadi tambahan nih, lihat oh kalau mau cari partner aku harus melihat partner aku begini kan pasti ada proses yang Koko pelajarin juga kan. Itu bisa share nggak Koko? Apa sih yang Koko jadi acuan nih sekarang ketika Koko memilih partner ataupun bisnis ini, apa yang Koko lihat? Yang pasti harus punya satu visi. Jadi kita ngelihatnya visi yang sama. Kedua ya tentunya harus seiman tentunya. Terus
Yang berikutnya Oh, ya sorry kok, seiman nih harus berarti Iya. nih. harus. Kayak milih pasangan hidup dong nih berarti ya. Iya. Oke. Karena kita seumur hidup kan sama mereka. Sama tuh perusahaan itu ada kan kita bareng-bareng tuh sama dia. Dan kita kan nggak berharap perusahaannya cuma 1 bulan, 3 bulan kan enggak. Iya, iya. Tentunya kan kita berharapnya ini perusahaan bisa diwarisin ke anak kan. Hmm. Jadi itu kita harus itu. Terus yang Ya ketiga, ini bagi Bro Ali ya memang wajib Iya, gitu ya. iya, iya, Ah, iya. Jadi teman-teman ini jadi satu masukan aja gitu ya. Iya. Terkadang kan ada beberapa yang memang gak harus seiman tapi yang penting punya value yang sama. Value-nya sama, atau iya. kejujuran, integritas itu harga mati. Tapi gak apa-apa ini kan Bro Ali ya. Ya, Oke silakan. versi saya. Hmm. Terus yang berikutnya ya kalau akhirnya saya minta kesepakatan sama istri. Jadi kalau istri ngeliat yang sesuatu yang sama, value-nya sama, ngelihat oh ini orang yang sama dengan kacamata yang sama, akhirnya kita baru jalan. Oh. Jadi kesepakatan dengan istri itu penting. Ini apakah istrinya Kokoh ikut dalam bisnis juga atau Sekarang ikut. Oh, sekarang I ikut. see. Sekarang Oke. ikut. Jadi sebenarnya misalnya kalau istrinya cuma ibu rumah tangga, apakah juga perlu untuk menceritakan, aku mau partneran sama si A, aku kenalin nih sama si A gitu. Oh dulu istriku ibu rumah tangga sebelum ikut. Hmm. Waktu pas Oh. yang ketika kita mulai istriku ibu rumah tangga, Cek. Dan Kokoh tetap minta pendapat istri. Iya, tetap minta pendapat sama dia. Nah, Wow. itu teman-teman. Jadi Sepakat itu betul, penting. kesepakatan itu penting. Betul. Kita tetap minta tolong dia. Ya kita tetap tanyakan karena ya mungkin dia punya feeling yang feel apa yang kita kan nggak tahu juga kan. Gitu sih. Nah oke setelah dari sini berarti setelah peristiwa 2 itu yang ini waktu itu masih jadi domba bandel. Nah mungkin bisa di-share gitu ya berikut-berikutnya nanti favornya Tuhan seperti apa dalam kehidupannya Bro Ali. Lalu setelah saya menyerahkan bisnis ini kepada Tuhan. Tuhan ini bisnis kamu, bukan bisnis saya. Jadi yang terbaiklah yang terjadi. Lalu setelah itu kita berjalan. Dulu tuh kita ada tukang pasangin orang punya barang kok. Oke. Jadi ada orang punya distributor di Indonesia. Oh jadi jasa pasang gitu ya? Iya, saya mandornya. Saya tukang pasangnya. Hmm. Jadi dia punya 2-3 distributor di Indonesia. Saya mungkin 2 kayaknya. 2 distributor di Indonesia. Kami tukang pasangnya. Beberapa proyek kami yang pasangin barangnya dia. Lalu setelah itu saya tadi impresi terus kemudian iseng ngomong sama dia. Bu boleh gak saya yang jual sekalian barangnya ibu? Terus dia bilang, oh boleh. Oh oke, boleh. Oh ya udah, oke. Terus bagaimana caranya? Ya nanti dikasih tahu ya. Terus kemudian setelah itu sebulan kemudian dia hubungin saya. Pak ini ada proyek satu, gambarnya ini, ada dana potongannya begini, harga materialnya sekian dari luar negeri. Terus saya bilang sama dia, Bu, saya nggak punya forwarder, nggak punya tukang import. Oh ya, nih orangnya bapak hubungin aja si ibu ini. Nanti dia akan bantu bapak untuk urusin import-importnya. Oh ya, oke. Tak hitung, terus kan saya tanya, Bu, ini penawarannya UPK siapa? Oh, Bapak X. Oh oke, nanti saya kirim ke Pak X itu. Oh enggak, nanti Bapak kirimnya ke saya. Oh ya sudah, oke. Saya pikir ya udahlah tinggal ngetik kan ya. Kok ya pikir tukang ketik, kirimin aja ya. Tak kirim ke WhatsApp ke dia. Selesai. Kira-kira 2 minggu pas bulan gitu, terus dia hubungin aja balik. Pak, bisa kurangin dikit Kak? Oh ya, tak pikir-pikir, oh ya udah boleh lah kurangin sekian dikit. Terus selesai, lalu Pak nih tolong keluarin invoice DP. Wah. Loh Bu, kita belum ketemu sama si Bapak X itu loh. Iya. Oh gak usah, sudah selesai. Oh. Wow. Terus ya sudah, DP-nya dapat cair, ternyata cukup buat beli barang si ibu itu. Jadi saya nggak perlu keluarin modal ya, ekstra ya. ekstra lagi. Lalu selesai keluarin duit itu, begitu terus sampai ini tahun keberapa ya? Tahun ketiga kayaknya barang sama dia, sama si ibu itu. Tahun kedua atau tahun Jadi ketiga. customer loyal gitu ya. Iya betul. Jadi kita jadi ya gak ngerti deh tuh. Terus ya kami dapat favor banyak lah dari tiba-tiba Tuhan sediain project. Tahun lalu project lagi sepi, si ibu itu kasih project ke kita. Jadi kita bisa bertahan hidup. Kalau enggak ya mungkin juga kita bisa ikutan collapse. Wah. Terus saya diingatkan kayak ya itu yang Nabi Elia dikirimin sama burung gagak itu supaya bisa tetap hidup itu loh.
Iya. Jadi Iya, itu, iya, Tuhan, iya. itu loh penyediaanku buatmu. Mm-mm. Oh ya Tuhan, makasih. Mm-mm. Wow. Wow, so blessed ya. Iya, aku belajar Mm-mm. ternyata apa yang Tuhan sediakan, kalau Tuhan udah buka jalan, Tuhan setia untuk memelihara kita terus di sana ya. Yes. Tuhan yang menyediakan dan bukain pintu-pintu yang baru gitu. Mm-mm. Kalau dulu kita harus bayar di depan dengan uang DP tadi, Mm-mm. sekarang kita dapat utang dari dia. Mm. Kami terakhir utang, Dimodalin gitu ya. modalin. Karena dikirimin DP dulu ya. Orang kirim DP ke kita kasih modal sama dia. Nah itu sebenarnya bisa jadi tips juga buat Betul. teman-teman yang pikir, waduh mau usaha nih bingung kan. Ternyata dengan kita kasih termin pembayaran dari DP itu membantu Membantu working sekali. capital kita ya. Bantu sekali. Dan itu kita dapat favor banget. Kan saya tadi ceritakan, misalnya dia ada 2 distributor, anggaplah si A sama si B. Kadang-kadang seringkali kita dapat project, saya tanya, si ibu itu bilang, Pak nanti ambil barangnya dari si B ya. Dalam hati saya kan bisa juga si B yang pasang ya, ngapain harus pakai saya ya. Jadi ya itulah mungkin favor Tuhan tadi, yang Cece bilang tadi, Iya. penyertaan Tuhan Ya. nyata kok. Tapi aku rasa di luar penyertaan ini jangan-jangan kerjanya excellent banget juga nih. Nah, Makanya ya kan kalau nggak gitu nggak akan dipilih. ribet order kan? Iya, kalau nggak apa yang membuat si ibu tadi bisa Kalau milih. kapok nggak akan milih lagi. Iya, ada 2 yang bisa kerja, kenapa harus pilih yang Ketiga. kuali gitu kan? Betul. Iya. Ya, puji Tuhannya kami punya tim yang baik, punya tim yang mereka setia, mereka baik, mereka juga ya ngalamin favor ya dari sini. Jadi kita punya orang yang kita pakai tuh setiap harinya. Jadi itu nggak ada kerjaan ya tetap aja ada. Jadi kami punya puji Tuhan begitu. Oh, jadi punya tim yang loyal juga yang ngerjain Yes. semua proyeknya ya. Yes. Ya. Dikirimkan juga itu dari Tuhan. Iya, pasti dipertemukan Pasti. juga dengan Yes. staff-staff yang loyal ya, yang Betul, bisa kerja. Betul sekali. Nah sekarang kita minta tolong Bro Ali untuk doakan ya. Untuk bagi teman-teman di sini yang mungkin struggle juga. Yang tadi mungkin masih dalam fase bingung cari kerjaan gitu Iya. ya. Nah dengan hal seperti ini mungkin teman-teman bisa denger ini. Teman-teman diberkati juga semangatnya timbul lagi gitu ya. Untuk cari 1 atau 2 hal usaha seperti apa. Tapi tetap juga hati-hati gitu ya. Jangan seperti pengalaman tadi domba yang bandel. Seperti itu. Nah dengan sekarang ini berarti ketika Bro Ali udah diberkati oleh Tuhan gitu. Nah minta tolong juga supaya bisa memberkati juga jemaat-jemaat lewat doa gitu. Silakan. Siap. Kita doa sama-sama ya. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu atas kami, atas hamba-Mu ini. Dan hamba percaya berkat yang sama Kau berikan kepada semua orang yang menonton ini Tuhan. Amin. Amin. Biarkan mereka, Kau bukakan jalan Tuhan. Kami melihat bahwasannya ada beberapa orang yang akan mengalami terobosan demi terobosan Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau sediakan mereka Tuhan. Seperti Kau menyediakan yang baik buat hamba-Mu ini, Kau juga sediakan yang baik juga buat mereka. Semua yang terbaik itu Tuhan tersediakan. Tuhan bantu kami, Tuhan bantu mereka supaya mereka bisa menemukannya. Jangan sampai mereka salah memilih partner Tuhan seperti hamba-Mu. Bantu mereka Tuhan supaya bisa menemukan partner yang baik, partner yang tepat, partner yang sevisi dengan mereka. Sehingga bisa menjalankannya dengan baik Tuhan. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan supaya mereka makin berbuah lebih lagi Tuhan. Bisnis yang baik Tuhan sediakan buat mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Oh, thank you ya Bro Thank Ali, you. so blessed Koko, Cece. dengerin kesaksian ini. Jadi teman-teman Marketplace Wisdom memang ada beberapa tipe gitu ya. Di Marketplace ada ketika memang ada sharing laporan kemenangan, ada juga tentang bagaimana value atau knowledge bisa dibagikan juga. Betul. Seperti itu. Bagi teman-teman yang diberkati ketika mendengarkan ini jangan lupa share, like, share dan mungkin kalau ada komentar-komentar gitu ya, silakan taruh di kolom komentar. Kami dengan senang hati menunggu feedback dari Anda. Oke, thank you. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless. Bye. God bless. God bless.